Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tentang bisnis distributor, ya, atau kita sebut dengan distributor yang kita bilang distributor FMCG. Mungkin Anda pernah tahu produk-produk yang begitu cepat. FMCG itu singkatan dari Fast Moving Consumer Good. Fast Moving Consumer Good. Jadi perputaran begitu sangat cepat sekali, ya. Produk-produk yang ada di retail, di toko, di minimarket, ya, begitu cepat sekali perputarannya. Nah, itu kita sebut dengan FMCG. Jadi setiap hari ada transaksi, setiap hari ada permintaan, ya. Tidak perlu harus diiklankan terus, orang sudah brandnya sudah mereka ingat sehingga mereka langsung beli. Itu namanya FMCG, ya. Nah, kalau kita lihat kenapa produk-produk tersebut kok bisa terus-terusan laku, ya, dan bisa terus-terusan bisa bertahun-tahun masih bagus gitu, ya. Nah, karena ada sistem distribusi. Jadi perusahaan-perusahaan yang fokusnya di distribusi ialah perusahaan-perusahaan yang memastikan bahwa distribusinya itu dipastikan betul-betul tersedianya jelas. Nah, saya sedikit bedah perusahaan distribusi karena hampir 10 tahun saya di bidang distribusi dan saya tahu banget bagaimana si produk-produk FMCG ini benar-benar jadi cepat. Karena sebetulnya fast moving consumer good itu bukan karena memang produknya cepat semua, enggak. Itu karena sistem distribusinya yang membuat sehingga percepatannya lebih cepat. Nah, Anda mau tahu nggak gimana caranya perusahaan distribusi bisa memastikan produk tersebut, produk yang slow jadi cepat? Nah, itu adalah sistem distribusi. Oke, so kita lanjutkan. Nah, ada perusahaan yang namanya perusahaan distributor. Distributor memastikan bahwa produk-produknya terdistribusi dengan sangat-sangat jelas, tervisualisasi, aksesnya gampang. Nah, kalau kita bedah sedikit, perusahaan distributor sama aja seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ada 4 pilar bisnis: marketing, sales, operational, finance. Dan ini semua tentunya disupport oleh HR. HR yang mensupport, karena HR kan divisi untuk pengembangan tim, pengelolaan tim, ya, perekrutan tim, juga memastikan optimalisasi tim, semuanya di sana, ya kan? Ditambah dengan sistem. Jadi HR ditambah dengan sistem, ya, itu menghasilkan sebuah leverage, di mana leverage-nya adalah otomasi, sehingga owner tidak perlu harus turun sampai ke dasar. Itu poin saya. Siapa yang mau belajar tentang bagaimana belajar tentang gimana sih perusahaan distributor ini benar-benar bisa memastikan produk-produk yang biasa-biasa perputarannya bisa lebih cepat, ya. Nah, jadi konteksnya dalam perusahaan distribusi ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah availability. Availability adalah ketersediaan. Jadi barangnya harus ada. Mie instan rasa tertentu harus ada, ya. Coklat rasa tertentu harus ada. Apalagi yang produknya memang lebih banyak demand-nya. Availability-nya masih ada. Jadi tersedia, jangan sampai OOS, out of stock. Ya. Kalau Anda lihat ke satu misalnya minimarket gitu, ya, atau satu toko obat atau apalah gitu kan. Di situ tersedia ada produk-produk import, ya, dengan brand tertentu. Nah, ketersediaannya, misalnya brand obat atau brand vitamin tertentu dengan high demand, misalnya omega 3 atau misalnya tentang multivitamin, itu kan pasti ada semua, tersedia. Jadi tidak mungkin out of stock. Nah, seharusnya perusahaan distributor memastikan tidak out of stock. Jadi produk-produk yang demand-nya tinggi harus tersedia, availability. 1. Kedua adalah visualization. Visualization artinya mesti terlihat. Jadi kalau kita datang ke satu toko, ya, mau toko obat, toko makanan, minimarket, atau apapun, bisa orang lihat dari jauh nggak? Ya, orang datang masuk, nah, ada satu baby shop, ya, dia jual pakaian baby atau apa, mungkin minuman susunya apa segala, atau aksesorisnya, ya, untuk pemanas minuman dan sebagainya. Itu terlihat nggak? Pertama-tama stoknya ada nggak? Kedua, terlihat nggak? Eye level nggak? Nah, kalau eye level sama di bawah, itu orang lebih sulit. Berarti visualization bicara tentang eye level. Ya, perusahaan distributor mesti memastikan availabilitasnya ada. Jangan sampai out of stock. Jangan sampai stoknya nggak ada, apapun alasannya. Pengirimannya lah, atau mungkin persediaannya kurang, tidak ada cadangan, atau ya sistem ordernya terlambat, nggak ada bisa alasan begitu. Karena namanya customer, begitu lihat produk ini dan demand-nya nggak, dan produk yang memang dia cari nggak ada, itu dia akan langsung pindah ke
toko lain, akan langsung pindah ke tempat lain. Jadi itu dua. Yang ketiga adalah accessibility. Accessibility adalah bagaimana kita bisa mengakses atau kita lihat toko itu gampang, mudah apa enggak. Masuk ke toko, begitu lihat rak pertama bisa langsung ambil. Ya, kalau di kasa ya, di kasir gitu ya, meja kasir, begitu mau bayar langsung kelihatan, visualisasi ada, langsung gampang, tinggal ambil. Itu namanya accessibility. Nah, ini bicara tentang low hanging fruit. Low hanging fruit adalah sudah terlihat ya, gampang, tinggal ambil. Jadi ibaratnya kalau sebuah pohon, buahnya udah di bawah tuh, tinggal gampang diambil, tinggal dipetik. Nah, itu namanya low hanging fruit. Nah, ini adalah marketing. Ya, ini marketing. Ini banyak perusahaan distributor ya, atau perusahaan-perusahaan FMCG yang lost sell karena out of stock, karena tidak high level, karena tidak low hanging fruit, dan low hanging fruit tidak ada produknya atau tidak gampang akses, dikunci lah dan sebagainya. Itu sudah lost sell. Bisa jadi loss kalau Anda tidak memastikan ini punya sistem jalan. Tadi makanya ada HR yang memastikan timnya mengerjakan eksekusinya, dan ada sistem marketing, sistem pengontrolan, sistem checking, dan sebagainya untuk bisa memastikan people dan sistem jalan. Sales. Nah, ini paling seru. Karena aku di bidang sales banget. Oke? So, sebagai sales ya, ini penting. Jadi kita sebut adalah pemetaan. Nah, kalau kita bicara sales ya, kita bicara area, kita bicara produk, kita bicara channel, ya, kita bicara juga customer mapping. Wah, ini bicara mengenai potensial sales-nya. Area bisa dibagi R1, R2, R3, R4. R1 jalan utama, R2 mungkin masuk sedikit, ya, jalan utama atau jalan secondary, R3 mulai masuk jalan-jalan tikus, R4 naik gunung, sampai ke pedalaman, sampai ke pelosok-pelosok, itu R4. Nah, saya pernah pengalaman distribusi coklat, itu sampai ke arah mau naik gunung tuh, ada satu warung, ada tuh kita sediain. Satu coklat yang harganya cuma 500, ada kita sediain. Ya, kenapa? Karena itu ternyata ada pembelinya. Dan warung itu ternyata rame, karena banyak orang yang hiking, dan ada beberapa warung itu rame banget. Makanya pop mie ada di sana. Ya, R4. Bisa terdistribusi? Bisa. Bahkan orangnya nggak usah turun ke pasar untuk belanja, dia didatengin sama motoris, gitu kan. Nah, tolak angin ada tuh sampai R4. Ya kan? Jadi mau beli tolak angin, mau beli pop mie, ada di R4. Itu area. Ya, kita bicara Indonesia. Area begitu sangat besar. R1, R2, R3, R4, bahkan sampai R5 ada tuh. Apa tuh R5? Sampai bener-bener terus gak ada apa-apa, cuma satu toko di situ satu, ada nggak produk kita? Nah, R5 mungkin masih dicari gitu ya, di tengah-tengah gunung. Nah, tapi ada juga, ya, dan sebagainya. Ini kita bicara baru offline loh, belum kita ngomongin online. Oke? Lalu, produk, ya. Kalau kita bicara produk, ada produk fokus kan? Produk Pareto, produk fokus, ya kan? Lalu juga produk, ada juga produk high margin, ya, ada produk seasonal. Nah, ini macam-macam. Oke, jadi produk baru. Nah, di setiap produk kita pun bisa fokus. Produk Pareto apa? Produk Pareto yang dimana kita jual 20% produk itu menghasilkan 80% punya omset. Itu Pareto, 80-20. Produk fokus, ya jelas kita punya satu fokus produk itu karena ada promo marketing, karena di situ benar-benar lagi kenceng, karena memang kita ada satu pada campaign tertentu harus produk itu harus keluar. Nah, produk fokus. Ada produk yang high margin. Jadi orang sales kebanyakan jualnya produk-produk yang dicari orang, yang nggak perlu harus usaha untuk jualan, diminta, dicari. Itu belum tentu high margin, bisa jadi low margin. Ya, biasanya kalau produk yang banyak dicari biasanya low margin karena semua mau gitu kan. Jadi biasanya harganya bisa dibanting-banting. Tapi produk-produk yang slow, bisa jadi slow, itu biasanya lebih mahal, biasanya lebih high margin, atau produk eksklusif. Ini juga masih dijual. Ya kan? Atau bisa punya potensi penjualan. Lalu produk-produk seasonal, musiman.
beberapa produk musiman, produk-produk yang pakai kaleng, yang pakai box, yang pakai gift box, itu semua seasonal. Musim lebaran, musim Natal Tahun Baru, ya, juga ada produk-produk baru. Nah, ini semua juga menghasilkan penjualan, juga menghasilkan potensial omset. Nah, pertanyaan, bisa jadi loss lagi. Tadi ya, di area bisa banyak loss-nya. Di produk juga bisa banyak loss-nya. Nah, pertanyaan, sebagai pebisnis, pengusaha, Anda tahu nggak, Anda menghitung nggak, dari sekian banyak aspek, berapa banyak yang Anda loss? Ya kan? Kalau kita bilang ekonomi sulit, berat, dan sebagainya, Anda lihat dulu internal timnya Anda, internal sistem sales-nya Anda. Jalan apa enggak? Ya, channel. Tadi kan kalau kita area, 1, 2, channel. Ada modern trade, ada traditional trade. Traditional trade dan modern trade. Ya, itu apa? Modern trade adalah arahnya ke supermarket, minimarket. Ya, traditional trade ada arahnya kepada toko-toko tradisional di pasar, toko grosir dan sebagainya. Itu namanya traditional trade. Itu besar sekali, banyak sekali. Ya, banyak banget. Anda bisa list lah. Ini kalau perusahaan distribusi dia punya namanya register outlet. Itu sangat-sangat detail, banyak banget. Bahkan toko-toko yang jelas yang tradisional tuh sampai nyumput-nyumput juga kelihatan. Tadi masuk ke R2, R3, itu ada banyak banget. Ya kan? Nah, itu masuk tradisional modern trade. Nah, ada juga channel yang disebut dengan HoReCa, hotel, ya, restoran, kafe. Itu juga satu channel lagi. Ya, HoReCa. Ini sekali lagi belum masuk ke online. Ya, banyak banget. Customer mapping. Customer mapping ada customer yang grosir, customer yang semi grosir, ada customer sub distributor, ada reseller, ada customer B2C, B2B, itu pecah lagi. Jadi kalau ada B2C, ya, B2B, oke, ada grosir dan macam-macam. Itu kita pecah macam-macam. Ya, ini bicara sales, secara potensial sales. Belum secara cara kerjanya orang sales. Beda lagi. Ini baru bicara tentang potensial sales. Salesman system. Nah, salesman system. Salesman system beda dengan tadi. Tadi itu namanya potential sales. Ini salesman system. Salesman system adalah bagaimana si salesman ini yang melihat potensi yang begitu besar, bagaimana dia memappingnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara dia memprioritaskan waktu, bagaimana cara dia memasuki beberapa toko tadi. Ada yang disebut dengan memasuki pasar, yang dimana udah banyak kompetisi dia nyemplung ke sana. Ada juga yang menciptakan pasar. Jadi salesman bisa menciptakan pasar. Ada juga memasuki pasar. Nah, kalau menciptakan pasar, saya punya pengalaman. Saya jual coklat di toko sepeda. Saya jual coklat di toko besi. Itu menciptakan pasar. Ada juga klien saya yang jual keripik di toko obat. Itu menciptakan pasar. Karena nggak ada yang jual keripik di toko obat, kecuali dia. Itu menciptakan pasar. Memasuki pasar, ya sama-sama jual keripik, ya di toko keripik, toko oleh-oleh. Cuman kita punya pembeda, packagingnya, promonya, kemasannya, ya mungkin ukurannya dan sebagainya, mungkin rasanya, itu ada faktor pembeda, itu memasuki pasar. Ada faktor pembeda. Menciptakan pasar, juga kita mesti membuka mindsetnya si customer tersebut untuk mau menjual produk yang tidak relevan dengan produk yang mereka jual. Ya, karena apapun kalau memang misalnya menguntungkan dan tidak jadi kompetisi gimana, why not gitu loh. Kan sama-sama menguntungkan, ya. Nah, jadi banyak sekali kita bisa menciptakan pasar. Nah, kalau kita lihat distribusi, Anda lihat ya. Saya pernah jalan di itu kalau kita naik LRT ya, naik KRL, itu antara stasiun ke stasiun perjalanan, itu berapa banyak stand-stand makanan, berapa banyak stand-stand yang mereka menjual produk-produk yang instan, impulse buying. Orang sambil jalan menuju dari stasiun ke stasiun lain, sambil jalan ambil donat, ambil makanan lain, sambil minuman dan sebagainya. Itu mereka jual itu semua. Nah, itu kan adalah distribution channel. Ya, kita bisa masuk di lokasi-lokasi yang dimana ada keramaian. Itu bisa jadi menciptakan pasar. Di mana orang nggak lihat, di situ dia menciptakan pasar. Ya, jadi itu salesman system. Nah, pertanyaan, apakah Anda pernah mapping sampai sedetail itu? Ya, bahkan sampai ke jalan-jalan, jembatan-jembatan,
ya transit antara ke sini ke situ, itu ada yang banyak yang potensial yang nggak dimanfaatin, ada yang begitu, ya. Jadi kita lihat corner tertentu, sudut tertentu di mana orang lagi jalan itu banyak yang itu salah satunya, ya. Itu peluangnya. Jadi ini tentu peluang, ya. Kalau memasuki peluang udah ada, tinggal kita faktor pembeda, ya. Jadi kalau menciptakan pasar, kita lihat peluang. Kalau memasuki pasar, kita lihat pembeda. Nah, salesman. Kalau saya bilang as salesman, GSP. Ya, singkatan apa? Good Salesman Practice. Ya, bukan GDP, ya. Tapi Good Salesman Practice, GSP. Apa itu? Berarti kita harus tahu, ya, ini kunjungan. Hari 1, 2, 3, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu satu hari berapa banyak call? Misalnya satu hari 30 call. Lalu call itu berarti yang dikunjungin, yang didatangi. Ya, bisa memasuki pasar, bisa menciptakan pasar. Tapi 30. Kenapa 30? Karena sudah diukur kalau jalan, ya dia berangkat dari kantor mungkin setengah 8 sampai di area jam 8, terus dia jalan setengah hari, itu mungkin 15 sampai 20 toko. Kalau benar-benar taking order, ya. Terus setelah makan siang mungkin dia bisa 20 lagi, sekitar 30 sampai 40. Itu pun kalau areanya berdekatan. Kalau areanya jauh-jauhan mungkin 30. Taruhlah begitu. Kalau nggak hujan lagi. Kalau hujan mungkin lebih kurang. Tapi ya itulah standar. Nah, dari 30-40 call, yang beli berapa? Oh, yang beli misalnya 15 effective call. Ya kan? Effective call kenapa? Karena kunjungan saya datang ke toko tersebut, dia beli. Effective call. Nah, ini adalah satu sistem. Jadi sales, kamu harus datang ke satu hari itu mengunjungi ke 30 toko. Ada toko baru, toko yang lama, toko yang sudah nggak beli sudah lama dikunjungi lagi. 30 pokoknya. Ada laporannya. Ada beberapa yang pakai sistem GPS, boleh juga, ya. Nah, 30 call, 15 effective call. Nah, pertanyaan, kalau call kan gampang, juga mengunjungin, ketemu sama owner, ya ketemu dan ngobrol. Tapi effective call, bagaimana supaya terjadi 15 effective call, which is 50% conversion rate. Tingkat closing dari ketemu sampai beli. Nah, biasanya challenge-nya di sini. Orang sales lapangan bilang, memang udah mentok. Saya coba nawarin, saya coba kasih tahu, memang sulit. Nggak bisa masuk. Nah, biasanya owner-owner melihat, ya sudah, memang susah. Jadi, terpaksa harus terima angka segini. Ya, padahal sebetulnya masih ada potensi 50% lagi bisa di follow up lagi. Sebetulnya bisa. Nah, seharusnya itu adalah tugas manajer untuk memastikan 50% sisanya itu dipikirkan gimana caranya supaya beli lagi. Supaya ada satu, oh, saya juga istilahnya mau beli coba. Ya, itu kalau kita bicara baru tentang call dan effective call. Nah, tadi kan bicara tentang produk. Bicara tentang produk fokus dan sebagainya. Nah, misalnya satu hari itu tadi call. Kita sekarang bicara SKU. SKU itu sama dengan item produk. Ya, kalau kita bicara FMCG, itu produknya berbagai macam variasi. Coklat aja rasanya bisa begitu banyak. Ya, belum varian gramasi dan sebagainya. Begitu sangat banyak. Nah, misalnya toko tersebut masuk 100 SKU di toko minimarket. Yang masuk atau yang selalu dibeli cuma 20 SKU. Berarti ada 80 SKU itu loss. Nah, kalau tidak dibenerin sistemnya, sudah. Yang seharusnya mendapatkan omset 100 dari 100 produk, yang kita dapat cuma 20%. Terus sales bilang, susah di lapangan. Nggak bisa tembus, nggak bisa masuk. Tokonya susah. Dan alasan itu ini. Coach ngomongnya gampang. Memang, betul, secara gampang. Tapi, tugas kita sebagai leader, kita mesti memastikan, ini 80. Kenapa bisa toko itu nggak ambil? Kenapa bisa toko itu nggak order lagi? Apakah benar-benar barangnya nggak jalan? Kenapa bisa nggak jalan? Mungkin display-nya, mungkin availability-nya, tadi mungkin accessibility-nya, itu semua dicek. Marketing tadi, ingat kan?
availability, accessibility, sama visual. Mungkin itu kurang terlihat, mungkin kurang jelas, makanya nggak beli, dan sebagainya. Mungkin promonya nggak jelas. Nah, itu tugas-tugas seorang leader memastikan jangan sampai SKU ini tetap 20. Ya, itu baru sisi produk. Effective call dan call. Nah, menarik kan? Ya, ini di bagian pertama. Saya jelaskan bahwa bangun bisnis distribusi FMCG, kalau benar-benar ngebangun dengan benar, seharusnya itu Anda benar-benar mendapatkan percepatan perputaran barang yang begitu cepat, dan Anda tidak akan kehilangan loss. Dan mungkin Anda bisa tracking loss-nya berapa banyak dari potensi pasar yang begitu besar, potensi area, potensi produk, potensi sales, ya, dan sebagainya yang tadi saya sampaikan. Itu berapa besar yang harusnya bisa Anda capai. Mungkin harusnya di sini, tapi Anda masih di sini, gap-nya begitu sangat besar. Bisa jadi, ya, dari sini aja udah kelihatan miss-nya di mana. Apa itu faktor kali? Faktor kali gini, ada orang sales, ya, saya bisa setiap hari 50%. Nah, cuman, ya, kalau kita kalikan dengan 2 orang, 3 orang, sama-sama kita punya 3-4 orang sales, ternyata yang bagus cuma 1. Jadi faktor kalinya, ya dia yang paling tinggi, yang lain-lain di bawah. Nah, itu akhirnya lambat perputarannya, nggak berhasil. Nah, ini poin saya. Jadi, kita juga mesti perhatikan, ya, sales. Ya, kita bicara mapping sales. Kita bicara ya. Ini sales A, ini sales B. Oke. Call dari sales A itu misalnya 30. Oke. Sales B call-nya cuma 20. Sales A jauh lebih rajin. Ya. Effective call, ya. Sales A itu ternyata cuma 10 yang closing. B 10 juga. Menurut Anda, dari 2 orang sales ini, yang mana yang lebih jago jualan? A atau B? Silahkan tulis di komen. B. Kenapa? Ini 50%. Ya. Ini 1/3. 30%. Dia rajin, dia bagusnya rajin, dia bagusnya jago jualan. Faktor kali adalah memastikan supaya bagaimana si A belajar dari B, gimana jualan, si B belajar dari A, gimana supaya bisa rajin. Itu namanya faktor kalinya biar lebih cepat. Dari beberapa hal yang saya sampaikan, coba Anda pikirkan, kalau Anda punya bisnis distributor, dan saat ini Anda juga dipercaya untuk menjadi distribusi untuk produk-produk yang FMCG, Anda bisa lihat target yang Anda di-set sama prinsipal, sama kenyataan atau sama reality yang Anda saat ini capai, itu berapa persen gap-nya. Nah, coba Anda cek dari hal-hal yang tadi saya bahas, mungkin ada beberapa hal yang bisa Anda fokuskan, bisa Anda lebih dalamkan, tajamkan, sehingga Anda bisa meningkatkan, ya, pencapaian-pencapaian yang ada dari tim sales Anda. Nah, ini baru kita bicara tentang marketing dan sales. Nanti di bagian kedua, saya akan sampaikan mengenai bagaimana sistem operational dan juga finance dan juga HR, supaya ini semua menjadi satu link kesatuan, sehingga menjadi perusahaan distributor Anda sangat solid dan kuat. So, sampai ketemu di video selanjutnya, bagaimana membangun perusahaan distribusi FMCG.